Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 sadu, sadu, sadu. Semoga semua makhluk berbahagia. Kenalkan, nama saya Inyoman Ardike atau yang akrab dipanggil Wayan Agus Golden Senap. Saya dari Banjar Jaketebel, Desa Tanguntiti, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Republik Indonesia. Dan kebetulan hari ini saya diajak bincang-bincang oleh sahabat saya bagaimana perjalanan saya dari awal, dari saya ingat menjadi seorang manusia. Jadi saya memulai pendidikan sebagai seorang pendidik biasa pada masanya. Jadi saya belajar dari SD, SMP, SMA sampai mengenyam bangku kuliah dan diberikan kesempatan untuk berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Hindu di Denpasar, STAH, yang kemudian Astungkara bisa menamakan studi di Institut Hindu Dharma di Denpasar untuk S1. S2 saya sebagai pendidik juga, S2 di IHDN Denpasar dengan gelar terakhir yaitu MPDH, Master Pendidikan Hindu. Perjalanan saya, cita-cita adalah seorang dosen agama Hindu. Karena apa berpikir, saya orang Bali yang kental dengan nuansa Hindu Balinya, tentunya bisa menjaga, mewarisi apa yang dimiliki dengan konsep orang Bali yaitu Nami dan Ngorde. Nah, maka dari itu saya lebih tertarik dengan dunia entertain. Karena apa? Sebagai seorang yang memahami tentang seluk-beluk kemudian tentang lika-liku kehidupan di Bali, bahwasanya hal informasi segala macam komunikasi akan lebih bisa diterima oleh masyarakat jika disampaikan dengan seni. Maka dari itu saya tertarik dan juga tentunya saya terjerumus dalam dunia hiburan sehingga saya mengawali karir saya di dunia hiburan sebagai seorang event organizer, jadi IO yang bertugas waktu itu bersama Saraya Production dan Lola Production. Jadi bertugas berjalan-jalan untuk mengurusi tentang event. Dari sana kita memahami bagaimana orang membentuk sebuah event, kemudian diangkat menjadi stage manager, bagaimana mengurus tentang artis yang ketiga itu, sampai akhirnya saya dapat kesempatan untuk menjadi seorang MC, Master of Ceremony. Ada satu pelajaran yang menarik sebenarnya ketika menjadi seorang MC, jadi mampu mengalirkan acara, mampu melarutkan acara, dan mampu orang menjadi tertarik dan larut di dalam sebuah acara. Itu kehebatan seorang MC. Tetapi saya lebih tertarik bukan hanya mengalirkan sebuah acara, kemudian bisa menjadi seorang yang memainkan sebuah acara dan juga memberikan sebuah isi. Maka dari itu saya tertarik di tahun 2004, saya diajak oleh seorang almarhum Pan Godogan, seorang komedian Bali, untuk masuk di dunia pertelevisian, menjadi seorang pelawak dengan memanggil peran banci. Merasa sekali ketika menjadi pemeran banci itu merasa bukan diri saya, bukan energi yang saya dapatkan, tetapi merasa mencoba untuk berada di dunia lain. Maka dari itu dengan watak saya yang lebih keras, kemudian berbekal dengan ilmu pengetahuan yang saya dapat di dunia perkuliahan, saya mencoba menjadi seorang penari topeng. Nah, Astungkara di lingkungan masyarakat sekitar, bukan menjadi topeng terkenal, tapi lingkungan masyarakat sekitar diterima dengan memberikan sebuah masukan-masukan, dengan memberikan sebuah materi-materi, juk-juk yang mana ada unsur komedi, ada unsur materi, dan tentunya ada edukasi. Makanya saya mulai pelan-pelan bermain dengan teman-teman dan juga ketemu dengan seorang pelawak kondang waktu itu, Lola, diajak di IO, kemudian diajak menjadi asisten, kemudian diajak untuk beberapa dunia panggung melihat secara langsung. Akhirnya tertarik untuk menjadi seorang komedian. Nah, ada dua peran yang menjadi pilihan waktu itu. Peran yang cacat, seperti kebanyakan topeng bondres dengan berbagai gaya bicara seperti cungi, seperti kete dan sebagainya. Kemudian ada usulan dari teman-teman, kalau bisa pakai bicara yang normal. Kenapa? Dengan berbicara normal Anda bisa menyampaikan, Anda bisa mempromosikan, Anda bisa mengutarakan.
tapi dengan joke tentunya. Kalau dengan bahasa yang agak cungih, agak sumbing segala macam, barangkali ketika Anda menyampaikan sesuatu menjadi bahan lelucon, tetapi tidak akan bisa menjadi bahan yang serius. Maka dari itu saya memanggil peran sebagai Sengap. Nah, pertanyaannya, kenapa saya diberikan nama Sengap? Kalau dalam bahasa Bali, Sengap itu orangnya tidak bisa menemukan sesuatu yang diperintah. Satu contoh, coba cari ini, nggak ketemu, padahal tempatnya di atas meja. Itu disebut dalam bahasa Bali Sengap. Kalau dalam bahasa Indonesia, apa dalam bahasa Indonesia itu? Dalam bahasa Indonesia barangkali dibilang agak gegabah sebagai macam, tapi Sengap itu. Dari sanalah saya diberikan gelar julukan namanya Sengap. Sebelum Sengap, saya menjadi peran banci di beberapa video klip di Bali seperti Eka Jaya, Bace-Bace Mereron, kemudian Agung Wirasuta dengan Adoh Adah dengan panggilan Lo Kade. Kade itu Komang Dogen. Nah, jadi perjalanan itu sampai kemudian saya menamatkan bangku kuliah di Denpasar. Saya dinyatakan lulus sebagai seorang dosen agama Hindu dan Astungkara. Saya kemudian menarik diri dari dunia perkampusan dan fokus di dunia hiburan. Nah, apa yang menyebabkan saya lebih fokus di dunia hiburan dan merasa nyaman? Karena satu hal, ini pekerjaan yang asik bagi kita, kemudian bisa menyampaikan sebuah informasi bagi kita. Dan yang ketiga adalah mendapatkan sebuah materi dalam bentuk materi ilmu pengetahuan dan materi secara cuan. Itu tentunya tidak bisa kita pungkiri sebagai seorang seniman. Nah, maka dari itu saya kemudian diberikan kesempatan untuk beberapa tampil dengan metode bahasa Indonesia, kemudian metode bahasa Bali, dengan pola stand up komedi, dan dengan pola MC komedi. Kita mencoba meramu. Tetapi satu hal, saya juga masih aktif di beberapa, jadi pembicara di beberapa kegiatan, jadi diskusi budaya. Karena saya lebih tertariknya berbicara agama itu dengan konsep budaya yang kita anut di Bali khususnya. Itu memiliki sebuah kesepahaman, sebuah ikatan ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena konsep orang beragama itu muncul dari konsep peradaban budaya. Ketika orang berbudaya, budayanya mereka ada di tengah laut, maka pola beragama pun akan ada beragama di wilayah laut. Ketika dia berprofesi berbudaya dengan konsep 7 mata pencaharian itu, ada yang di sungai, maka polanya akan menjadi pola beragama di sungai. Ketika dia di sawah, dia akan pola beragamanya di sawah. Karena melihat dari perkembangan manusia, kita melihat, Titiang melihat manusia itu berproses sampai mengenal kepercayaan kan berdasarkan dari proses agak manusia berpindah nomaden menjadi proses menetap. Di sanalah muncul sebuah kepercayaan. Di sana juga muncul sebuah kebudayaan yang sangat melekat. Nah, sehingga dengan pola Tiang yang diberikan kepercayaan sebagai masyarakat Bali, sebagai seorang seniman Bali, komedian Bali dengan nama Sengap, jadi mencoba tidak harus serius menyampaikan sesuatu, tetapi yang disampaikan sesuatu harus dengan serius. Tidak perlu serius menyampaikan sesuatu, tapi yang disampaikan harus serius. Satu contoh, ketika kita berbicara masalah tradisi di Bali, potong gigi, yang kita menganggap melihat dari konsep yang ada, kemudian tutur yang ada, apa yang perlu kita masukkan lagi? Tentang orang pernikahan orang, tentang orang nganten, tentang orang melakukan proses kelahiran, atau nulubulanin dan sebagainya. Tentang orang bagaimana beragama di Bali, tidak mesti harus kita lakukan dengan pola dharma wacana, duduk kemudian berbicara masalah sastra. Karena apa? Otak manusia ketika kita ajak ngobrol secara serius, dia akan mengantuk. Makanya dengan komedilah bisa kita masuk pelan-pelan, mengusir rasa kantuk, kemudian memasukkan sebuah materi-materi. Barangkali itu yang memang sebuah keuntungan Titiang sebagai seorang komedian Bali. Selain itu, Tiang juga masih aktif beberapa diundang untuk menjadi pengajar. Dan kemarin sempat mengajar juga di sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan di Stikes. Dan di sana kita berbagi apa hubungannya antara ilmu agama, ilmu kesehatan dengan ilmu seni. Nah, inilah yang kita akomodasikan dengan pola-pola bahwa ada sistem pengobatan yang bersifat pengobatan herbal. Ada sistem pengobatan yang bersifat tradisional. Kemudian disebut dengan sistem ilmu komplementer. Nah, ini yang kita kombinasikan bahwasanya ada kearifan lokal yang harus tersampaikan dalam sistem modernisasi. Tadi saya memang lebih tertarik belakangan ini dengan pola situs dan ritus,
Karena apa yang kita lakukan hari ini terkait dengan pola situs dan ritusnya, bahwasanya hal yang bersifat nyata di Bali sebenarnya bisa kita terjemahkan dalam sebuah perilaku. Inilah yang menariknya sebuah dinamika di Bali, karena kita percaya kita mempelajari Bali ini berdasarkan konsep Trimahalingga. Ada Maha Awidya, Maharata, dan Maha Agung, dengan konsep penataan Gunung Batu Karu, dengan konsep penataan Gunung Batur, dan dengan konsep penataan Gunung Agung. Ini menjadi sebuah dasar saya untuk berbicara tentang Bali. Hanya bisa kita baru berbicara tentang Bali. Bali yang kita bicarakan adalah Bali berdasarkan 3 konsep wilayah rohani. Ini yang menarik bagi saya, makanya dengan pola titiang berkesenian, dengan menjadi seorang pemain bondres, kita masukkan secara pelan-pelan. Sambil kita bisa menyinggung masalah politik, sambil kita menyinggung masalah ekonomi, sambil kita menyinggung masalah pariwisata, sambil kita menyinggung masalah pendidikan. Karena dengan dimensi seni, semua bisa masuk. Dan Ars Tenggara hari ini masih bisa diterima. Tetapi tidak menutup juga bahwasanya setiap orang memiliki sebuah pemahaman-pemahaman yang berbeda. Tetapi kita coba untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman itu, satu, mengkombinasikan antara yang tersurat dan tersirat. Jadi yang tertulis dan tak tertulis, baik lisan maupun tulisan. Ketika kita menemukan sebuah rumus tentang tulisan A, B, C, D, tetapi kita sandingkan apa yang terjadi kemudian di wilayah itu, apakah masuk dalam hitungan rasa, ras, dan rasio, ini kita terjemahkan dalam bentuk pertunjukan. Nah, semoga ini juga menjadi sebuah gambaran bagi kita di Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia dengan kemajemukan, masyarakat Indonesia dengan berbagai agama, masyarakat Indonesia dengan berbagai suku, dan masyarakat Indonesia dengan berbagai mata pencarian. Tentunya bisa tidak harus menjadikan satu pemikiran yang utuh dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda, tetapi menuju klimak, yaitu Indonesia yang bermartabat. Masalah isu pasti akan memiliki 2 hal, pro dan kontra, itu sudah pasti. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Itulah gunanya kita tim. Ada satu membuat hal yang bersifat antagonis, ada satu hal yang membuat menjadi protagonis. Ada yang mencoba untuk membenturkan ke hal yang kanan, kemudian menjadi pelurusan hal yang kiri. Kenapa? Setiap masalah, setiap materi selalu pasti ada unsur positif negatif. Kalau tidak, kita bisa menggabungkan itu, tidak menjadi klimak dia. Kenapa? Karena kalau tidak ada hal yang memang bisa kita diskusikan, kita debatkan, tidak akan menjadi klimak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memandang Sengap 5 tahun ke depan. Saya yakin dengan konsep karma. Ketika proses itu berjalan, kita tidak selamanya menjadi seorang Sengap. Makanya saya coba beralih jadi penjual kopi, saya beralih menjadi seorang motivator. Jadi motivator itu motivasi, fun, and provokator. Dengan ngobrol, kita bisa berbagi ilmu sambil memprovokasi. Nah, kenapa? Karena tetap jalur kehidupan itu saya tetap belajar tentang konsep sastra juga. Bahwa ketika umur sekian kita akan mengalami angka sekian. Ketika umur sekian kita mengalami, inilah yang kita juga sampaikan kepada masyarakat. Ketika kita lahir di hari Minggu dengan konsep Kleon, kemudian dengan konsep Pastu Pancewara, ini juga kita pelajari bersama-sama untuk bisa mempersiapkan diri. Nah, kita bisa mempersiapkan segalanya, tetapi tetap Tuhan yang akan menentukan. Kalau dia umur, makanya dipakai sebuah banyolan, umur 70 saya akan menjadi orang kaya, tetapi umur 69 saya akan meninggal. Nah, itu sebuah juk-juk yang kadang-kadang juga kita bisa mengungkapkan. Kenapa? Semua kita bisa rencanakan, tetapi saya tetap melihat harus tetap belajar dan berinovasi. Ketika Anda tetap belajar, ketika Anda tetap berinovasi, Anda mengakui orang lain juga memiliki kehebatan, dan Anda belajar dari orang lain, pasti Anda akan tetap bisa bertahan. Satu kunci yang saya ingat, jangan pernah merasa terkenal, merasalah dikenal. Kalau Anda merasa terkenal, berarti Anda akan siap-siap terjatuh. Karena Anda sudah merasa tinggi, tinggal turun saja. Jadi kalau Anda merasa dikenal, dimanapun dikenal, Anda bisa-bisa saja. Ingat pertapaan Begawan biasa, gen. Makanya Anda akan bisa lebih bertahan. Saya juga bisa lebih bertahan, tetapi tetap mohon doa dari seluruh alam. Semua alam itu memberikan respon yang luar biasa. Masyarakat, pendukung juga memberikan respon yang luar biasa. Dan saya tidak pernah diam untuk menerima kritik. Banyak yang mengkritik. Dalam materi banyak yang mengkritik, tentang apa lawakan banyak yang mengkritik. Kita harus memahami bahwa ketika kita menyuguhkan sebuah ayam betutu, tidak semua audiens suka dengan ayam betutu.
Ketika orang yang suka dengan ayam betutu saja, tidak semua suka dengan semua organ betutu. Ada yang suka kakinya, ada yang suka sayapnya, ada yang suka dadanya, ada yang suka kepalanya, ada yang suka lehernya. Makanya kita harus memahami, harus terbuka lebih awal bahwa selera orang berbeda-beda. Kita tidak akan bisa mengisi semua selera, tetapi minimal kita sudah menyampaikan apa yang menjadi harapan kita untuk kita bisa belajar bersama-sama. Jadi di awalnya menjadi bonders itu adalah sebuah pilihan dan sebuah hobi. Saya ketemu tanpa sengaja dengan seorang komedian di komedian Indonesia Jakarta namanya Jody. Jody memberikan saya sebuah ilmu besar bahwa kalau kita ingin menjadi seorang yang sukses harus rajin belajar. Nah, jadi komedian itu dengan membaca. Saya dari awal membaca. Ketika membaca, kita simpan. Makanya dibilang waktu ini begini. Baca saja, pelajari saja, terserah kamu ingat atau tidak, suatu saat pasti akan keluar dengan otomatis. Maka dalam dunia pertunjukan bagi saya, bagi Tian, tidak ada yang spontan. Keluarnya spontan ya. Tanpa ada basic, tanpa ada kita pengetahuan, tanpa pernah kita memahami sesuatu, kita tidak akan mungkin bisa mengeluarkan apa yang menjadi bahan kita. Nah, makanya di Tian sangat sulit untuk menulis, jujur saja. Media saya adalah media dengan pendengaran. Makanya itu ketika orang-orang bercerita, saya langsung bisa mendengar. Makanya kadang-kadang waktu kuliah, saya memberikan teman yang membaca buku itu dengan keras. Kemudian saya mendengar sambil tertidur santai. Dengan pola itu bisa masuk. Nah, kemudian ada juga polanya dengan melihat sebuah tontonan. Makanya saya mencoba, kemarin ada pesan orang, kalau kamu menjadi seorang seniman, satu, dasari diri dengan Saraswati, dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berbicaralah dengan apa adanya. Jadi jangan berdasarkan pesanan. Makanya saya lebih cenderung kadang-kadang, mohon maaf, ketika orang yang memesan saya kemudian tidak saya pas merasakan, saya tidak menyampaikan bahwa itu adalah hal yang baik, tapi saya menjadi sebuah bahan koreksi bersama. Nah, inspirasi saya banyak tokoh-tokoh. Yang memberikan nama sengap adalah Bapak Wayan Lodre, seorang pemain drama gong Sancaya Dwipe, yang merupakan dosen juga di Yaden Denpasar, pengurusan Kementerian Agama. Kemudian yang mengajak saya keliling adalah Beli Arimbawo Lola. Ketika dia sedang tenar menjadi seorang pelawak, saya nyopir kemana-mana. Kemudian yang memberikan saya inspirasi, motivasi ada namanya Turan Manik, penyanyi Bali. Dia memberikan saya motivasi, Komang harus begini, Komang harus begini, kalau Komang mau begini. Kemudian yang mengenalkan saya dengan dunia media, dengan dunia seni, ada Pan Godogan almarhum. Kemudian yang mengenalkan saya dengan kostum ada Beli Sampik. Jadi inspirasi pakaian sengap itu terinspirasi juga ketika seorang sahabat saya Beli Sampik dari Batuan sampai kostum. Dia menggunakan busana lawak itu, saya minta besoknya saya minta busana itu. Saya pakai, hanya rambutnya tidak. Kemudian rambut saya dicat dengan pola itu, saya terinspirasi dari Lola dengan gaya mohaknya. Jadi dengan semprot, dia keluar dari pakem ketika orang berpikir mengudang dan sebagainya. Saya coba keluar karena dengan berpakaian yang bisa global seperti itu bisa masuk di segala sisi. Tunggara hari ini bisa acara wisuda kampus, kemudian acara peresmian, kemudian acara edukasi KPU, kemudian juga acara ulang tahun, upacara calon arang, semuanya bisa masuk. Karena kebetulan kami bertiga dengan semua background yang berbeda-beda. Saya dengan background agama, karena dibesarkan di lingkungan agama, dibesarkan di lingkungan gereja, kemudian Beli Tompel dengan background seni, karena memang terlahir dari generasi seni, khususnya seni pertunjukan yaitu tari. Makanya ketika dia pentas dengan gerakan saja sudah membuat orang tertawa. Beli Sokir dengan background seorang seniman karawitan, dengan memainkan gamelan di mulutnya saja, orang akan bisa lebih tertawa. Inilah untungnya kita bermain dengan tim. Makanya kami di Kontong Mas, tim. Jadi tidak ada orang bisa tampil sendiri tapi tidak akan bisa bertahan lama. Karena seorang itu tidak akan bisa menguasai semuanya. The power itu ada berbeda-beda. Ada yang kita mendapatkan power lebih besar, kadang-kadang kita yang lebih bagus pola mainnya. Teman yang mendapatkan power lebih besar dia, sehingga semua saling mengisi. Nah kemudian pola saya tetap ketika acara santai, saya ketika tidak ada pentas pasti berkunjung ke rumah teman ataupun di rumah saudara-saudara.
Tujuannya apa? Belajar. Dengan ngobrol kita mendapatkan ilmu pengetahuan, dengan berkunjung, dan tak lupa kita juga tetap berbekal HP. Zaman kekinian orang tetap membawa HP. Jadi di HP itu kita melihat juga searching lawak Bali, siapa yang sedang viral, apa materinya. Kita mencoba meramu, karena orang itu semua berasal dari proses meniru. Riasan pun dari orang meniru. Kemudian dari segala pun orang meniru. Kemudian dari hal-hal apapun, semua orang meniru. Dari menirulah itu kemudian memunculkan susah untuk ditiru. Barangkali itu.